Kamu ayahku. Suara kecil itu membelah keheningan elegan ruang rapat utama seperti batu yang dilempar ke permukaan danau kaca. Selama sesaat tak seorang pun mengerti apa yang baru saja terjadi. Para direktur di sekeliling meja marmer raksasa berhenti berbicara. Jari-jari yang sedang mengetik di laptop membeku di udara. Layar yang menampilkan grafik keuangan masih menyala, angka-angka berkedip tanpa peduli, dan pria paling berkuasa di kawasan Sudirman Central Business District berdiri kaku tak bergerak, karena seorang gadis kecil baru saja berlari masuk ke ruangan lalu memeluk kedua kakinya erat-erat. Pria itu bernama Ardian Wijaya. Di dunia bisnis ia dikenal sebagai pria berhati es, miliarder tanpa belas kasihan yang membangun salah satu kerajaan properti terbesar di Indonesia. Siapapun yang membaca halaman ekonomi tahu hal itu. Grup Wijaya Property memiliki menara bisnis di Jakarta, Surabaya, dan Medan, proyek hunian mewah dari Menteng sampai Kemang, serta reputasi negosiasi setajam pisau yang membuat pesaing mundur sebelum duduk di meja rapat. Surat kabar mengatakan ia memiliki saraf baja. Para investor berkata ia tak pernah kehilangan kendali. Para pegawainya tahu bahwa satu tatapan darinya cukup untuk membekukan seluruh ruangan. Ada lelucon diam-diam di lorong Menara Wijaya, markas grup di pusat bisnis, bahwa suhu ruangan turun 2 derajat setiap kali Ardian Wijaya masuk lift. Itu bukan lelucon penuh kasih, melainkan pengamatan dari orang-orang yang belajar bahwa tersenyum di dekat bos adalah risiko yang tak perlu. Namun pada saat itu, Ardian Wijaya tak tahu harus berbuat apa. Gadis kecil itu memeluknya dengan seluruh tenaga lengan mungilnya. Gaun yang dikenakannya sederhana, dicuci begitu sering hingga warnanya memudar di bagian tepi. Sepatunya sudah aus di telapak, kulit bagian ujung kaki kanan mengelupas. Rambut hitamnya dikepang dua dengan bentuk miring, mungkin dibuat terburu-buru pagi tadi, salah satu pita hampir lepas. Ia tampak sepenuhnya tak cocok berada di ruangan megah itu, penuh pria berjas mahal, meja marmer impor, dan kursi kulit yang harganya lebih mahal dari gaji 3 bulan banyak orang. Kamu ayahku, ulangnya lagi. Gumaman pelan menyebar di meja rapat. Salah satu direktur menjatuhkan pulpen. Bunyi logam itu menggema di ruangan seperti nada sumbang dalam simfoni. Eksekutif lain mencondongkan tubuh dengan tak percaya, sebab semua orang di sana mengetahui satu hal tentang Ardian Wijaya. Ia tak pernah punya anak, bahkan ketika masih menikah. Pernikahan itu berakhir 5 tahun lalu saat istrinya meninggal dalam kecelakaan di Jalan Tol Jagorawi pada sore gerimis. Jenis kecelakaan yang tak masuk berita besar, tetapi menghancurkan hidup seseorang dari dalam. Sejak saat itu Ardian Wijaya menutup dirinya dalam pekerjaan. Ia tak menghadiri acara sosial, tak datang ke pesta, dan tak membiarkan siapapun terlalu dekat. Rumah mewah tempat ia tinggal di Menteng terkenal karena kesunyiannya. Para pegawai berkata lorong-lorong rumah itu seperti museum, tempat di mana kebahagiaan dilarang, di mana setiap lukisan, setiap vas, setiap benda berada tepat di tempatnya dan diam tak bergerak, hanya menjadi hiasan yang tak menghangatkan apapun. Hingga sekarang, karena gadis kecil itu masih memeluk kedua kakinya. Ayah, bisiknya. Ardian Wijaya akhirnya bereaksi. Ia menunduk perlahan dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Nak, sepertinya kamu salah orang, katanya dengan suara berat, memilih kata-kata seteliti saat menyusun klausul kontrak. Namun gadis kecil itu menggeleng. Ia tidak tampak takut, tidak gugup, tidak seperti anak yang tersesat masuk ke tempat yang salah. Ia hanya tampak yakin. Ia hanya tampak begitu yakin, dengan keyakinan mutlak yang biasanya hanya dimiliki anak-anak kecil sebelum dunia mengajari mereka untuk meragukan segalanya. Aku tidak salah. Para eksekutif mulai menoleh ke arah pintu. Lalu muncullah wanita paling pucat di seluruh perusahaan, petugas kebersihan baru itu. Namanya Laras Atike. Ia baru bekerja di rumah mewah itu 2 minggu. Wajahnya cantik, tetapi lelah, dengan lingkar mata gelap yang menceritakan malam-malam kurang tidur, tagihan yang dihitung di bawah cahaya redup, dan keputusan berat yang harus diambil sendirian tanpa tempat berbagi beban. Tangannya kasar seperti tangan orang yang setiap hari bergelut dengan air dan cairan pembersih. Saat melihat putrinya berdiri di tengah ruang rapat terpenting di Menara Wijaya, jantungnya hampir berhenti.
Naira Putri, serunya dengan suara gemetar. Gadis kecil itu menoleh. Ibu, lihat, aku sudah menemukan ayahku. Keheningan setelah itu bahkan lebih canggung dari sebelumnya. Laras Atike berlari menghampiri putrinya dan memegang lengannya dengan lembut, berusaha tidak terlihat terlalu panik sambil mempertahankan sisa harga dirinya. Maafkan saya, Tuan Ardian Wijaya, katanya dengan suara pecah. Dia tidak tahu apa yang sedang dia katakan. Ia mencoba menarik anak itu menjauh. Namun Naira Putri tidak melepaskan jas sang miliarder. Tapi ibu, dia mirip ayah yang pernah kugambar. Kalimat itu begitu polos hingga tak seorang pun tahu bagaimana harus bereaksi. Itu jenis kalimat yang diucapkan anak kecil tanpa sadar sedang merobek suasana di sekelilingnya. Salah satu eksekutif berdeham tidak nyaman. Yang lain bergumam soal keamanan, bahwa kelalaian seperti ini tak bisa diterima di gedung sekelas Menara Wijaya. Tetapi Ardian Wijaya mengangkat satu tangan, telapak terbuka menghadap ruangan, dan semua orang langsung diam tanpa berpikir. 20 tahun wibawa terkumpul dalam satu gerakan sederhana. Tatapannya tetap tertuju pada gadis kecil itu. Kenapa kamu bilang aku ayahmu? Naira Putri menatapnya dengan kewajaran seorang anak yang sedang menjelaskan sesuatu yang jelas seperti langit itu biru atau hujan itu basah. Karena waktu aku melihatmu, aku merasa sudah mengenalmu. Ruangan menjadi benar-benar sunyi, sebab kata-kata itu bukan tuduhan. Bukan kebohongan yang dirancang, bukan tipu daya seseorang yang ingin mengambil keuntungan. Itu hanyalah kebenaran dari hati seorang anak berusia 6 tahun. Murni, tanpa saringan, tanpa niat buruk, mustahil dibantah dengan logika. Laras Atike hampir menangis. Tuan, tolong maafkan kami. Dia tidak punya ayah, tidak pernah mengenalnya. Kadang dia membayangkan hal-hal seperti ini. Saya tahu ini keterlaluan. Saya mengerti. Kalau Tuan ingin memecat saya sekarang juga, namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Naira Putri mengangkat kepala dan berkata sesuatu yang tak diduga siapapun. Aku tidak berhayal. Ia menatap langsung ke mata Ardian Wijaya. Orang tua tidak selalu yang lahir bersama kita. Ia berhenti sejenak, dan jeda kecil itu terasa berat. Kadang mereka adalah orang yang datang saat kita paling membutuhkan. Pada detik itu, untuk pertama kali dalam 5 tahun, sesuatu bergerak di dalam hati beku Ardian Wijaya. Itu belum cinta, belum, tetapi sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Rasa ingin tahu. Selama beberapa detik setelah ucapan gadis kecil itu, tak seorang pun di ruang rapat bergerak. Para eksekutif masih duduk di sekeliling meja marmer raksasa, tetapi rapat sudah kehilangan arah sepenuhnya. Presentasi di layar tetap berjalan sendiri. Grafik pertumbuhan, proyeksi pasar, tabel perbandingan yang saat itu sama sekali tak penting. Tak ada yang memperhatikan semuanya. Semua mata tertuju pada Ardian Wijaya, pria yang tak pernah mengizinkan gangguan, pria yang menjadwalkan hidupnya per 15 menit, pria yang bisa memecat orang hanya karena berbicara di saat yang salah. Namun kenyataannya, di sana ia berdiri dengan seorang gadis kecil memeluk jasnya seolah itu hal paling wajar di dunia. Laras Atike berada di ambang kepanikan. Tuan Ardian Wijaya, tolong maafkan saya, katanya dengan suara gemetar sambil berusaha mengatur napas. Dia tidak mengerti sedang berada di mana. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke sini. Saya bersumpah saya benar-benar tidak tahu. Saya tadi berada di lantai 3 ketika ia mencoba menarik putrinya menjauh. Tetapi Naira Putri kembali memeluk kaki sang miliarder. Ibu, tunggu. Ardian Wijaya menunduk lagi. Ada sesuatu yang aneh dalam situasi itu, sesuatu yang tidak mampu ia jelaskan. Gadis kecil itu tidak tampak bertindak karena manja. Ia bukan anak yang membuat keributan demi mencari perhatian. Tidak ada rasa malu di matanya. Tidak ada rasa takut. Hanya ada keyakinan polos seorang anak yang mengguncangnya dengan cara yang tak pernah bisa dilakukan lawan bisnis manapun selama 20 tahun karirnya. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Tanyanya akhirnya. Naira Putri menjawab dengan sangat alami,
seolah jawabannya jelas. Pintunya terbuka. Salah satu eksekutif bergumam, keamanan harus segera memeriksa ini. Tetapi Ardian Wijaya mengangkat tangan. Ruangan langsung kembali sunyi. Laras Atike tak lagi tahu harus berbuat apa dengan kedua tangannya sendiri. Tuan, saya berjanji demi apapun yang suci ini tidak akan terulang lagi. Kalau Tuan memberi saya satu kesempatan lagi, saya jamin, namun Ardian Wijaya tidak sedang melihatnya. Ia terus menatap gadis kecil itu dengan perhatian yang berbeda. Bukan perhatian seseorang yang sedang menilai masalah untuk diselesaikan, melainkan perhatian orang yang menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga akan ditemukan. Siapa namamu tadi? Naira Putri. Dan umurmu berapa? Gadis itu mengangkat 6 jari dengan bangga. 6. Salah satu direktur mencondongkan tubuh ke rekannya dan berbisik, ini konyol. Tetapi tak seorang pun berani mengatakannya keras-keras, karena sesuatu sedang terjadi di depan mata mereka, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan akan mereka lihat sepanjang hidup profesional mereka. Ardian Wijaya benar-benar sedang berbicara dengan seorang anak kecil. Naira Putri, katanya akhirnya, dengan suara yang jauh lebih lembut daripada suara manapun yang pernah didengar orang-orang di ruangan itu darinya. Aku bukan ayahmu. Gadis kecil itu memiringkan kepala. Ia berpikir beberapa detik dengan keseriusan khas anak-anak saat benar-benar sedang mempertimbangkan hal penting. Lalu ia menjawab dengan logika yang begitu sederhana dan mutlak hingga semua orang terdiam. Itu menurut ayah. Dua eksekutif tertawa gugup hampir tanpa sengaja, lalu langsung menyesalinya. Tetapi Ardian Wijaya tidak tertawa. Matanya tetap tertuju pada gadis itu dengan ekspresi yang tak mampu dipahami siapapun di sana. Kenapa kamu berpikir begitu? Naira Putri melihat sekeliling ruangan, ke arah para pria berjas, kursi-kursi mewah, layar berisi grafik yang pasti tak ia mengerti. Karena semua orang di sini takut sama ayah. Komentar itu begitu langsung hingga beberapa pria duduk gelisah di kursi mereka. Ada yang menoleh ke samping, ada yang tiba-tiba menatap kartu identitasnya sendiri seolah sangat menarik. Gadis kecil itu menatap sang miliarder lagi. Tapi aku tidak. Ardian Wijaya merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, sesuatu yang kecil tetapi nyata. Selama bertahun-tahun orang-orang di sekelilingnya memperlakukannya dengan hormat atau takut. Pegawai yang menghitung setiap kata sebelum bicara, direktur dengan senyum palsu saat ia masuk ruangan, investor yang selalu setuju meski sebenarnya tidak. Tetapi sudah bertahun-tahun tak ada seorang pun berbicara kepadanya seperti ini, dengan kejujuran penuh, tanpa menghitung risiko, tanpa menginginkan apapun sebagai balasan. Lalu kenapa kamu tidak takut padaku? Naira Putri tersenyum, dan senyumnya begitu sederhana hingga terasa menembus hati. Karena ayah tidak menakutkan. Keheningan setelah itu terasa dalam dan panjang. Itu adalah jenis keheningan yang bukan kosong, melainkan penuh makna. Laras Atike sangat malu, wajahnya memerah, berharap lantai marmer itu terbuka dan menelan diri. Rapat selesai. Kata-kata itu mengejutkan semua orang. Tapi, Tuan Ardian Wijaya, kontrak besok perlu persetujuan sebelum. Nada suara Ardian Wijaya tak memberi ruang untuk perdebatan. Itu adalah nada yang mengakhiri percakapan, menghancurkan keberatan, dan membuat persoalan seolah tak pernah ada. Para pria itu mulai berdiri perlahan, mengambil kertas dan laptop mereka dengan gerakan hati-hati, seakan suara sekecil apapun bisa berbahaya. Saat mereka keluar dalam barisan canggung, mereka tak kuasa menahan diri untuk menoleh sekali lagi pada gadis kecil yang telah menghentikan rapat terpenting bulan itu. Ketika pintu tertutup, hanya tersisa 3 orang, Ardian Wijaya, Laras Atike, dan Naira Putri. Keheningan di antara mereka terasa berbeda, lebih pribadi, lebih rapuh. Laras Atike menundukkan kepala. Tuan, saya tahu ini kesalahan besar. Jika Tuan ingin memecat saya benar-benar mengerti. Saya tidak akan menyimpan dendam. Saya hanya mohon diberi surat referensi kerja, karena saya harus membesarkan putri saya. Lalu di mana ayahnya tinggal? Pertanyaan Ardian Wijaya terdengar langsung, ditujukan kepada Naira Putri.
Gadis kecil itu menjawab dengan kewajaran yang meruntuhkan strategi apapun. Aku tidak punya ayah. Laras Atike menutup mata sejenak. Itu adalah percakapan yang selama bertahun-tahun berusaha ia hindari. Dengan guru di sekolah, dengan tetangga yang suka bertanya, dengan putrinya sendiri, pada malam-malam saat Naira Putri bertanya kenapa teman-temannya punya ayah sementara dirinya tidak. Ayahnya pergi saat dia masih sangat kecil, jelas Laras Atike dengan suara pelan sambil memandang ke samping. Sejak itu hanya kami berdua. Saya melakukan semampu saya. Naira Putri kembali menatap Ardian Wijaya. Karena itu, waktu aku melihat ayah, aku pikir mungkin ayah orangnya. Ardian Wijaya merasakan sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Itu bukan kesedihan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, perasaan yang telah ia kubur bersama kenangan tentang istrinya, bersama rencana-rencana yang dulu mereka susun tetapi tak pernah sempat diwujudkan. Ia berusia 42 tahun, memiliki kekayaan yang tak habis dipakai, rumah yang terlalu besar, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang telah ia masukkan ke dalam kotak lalu disimpan di tempat yang menurutnya tak perlu dibuka lagi. Laras Atike menggenggam tangan putrinya. Ayo, Naira Putri, kita sudah terlalu merepotkan. Gadis kecil itu berjalan beberapa langkah menuju pintu, lalu berhenti. Ia menoleh sekali lagi kepada sang miliarder. Tahu tidak, Ardian Wijaya? Ia mengangkat pandangan, tanpa menegur sapaan akrab yang dalam keadaan lain tak akan mungkin dibiarkan. Apa? Gadis itu tersenyum. Walaupun ayah bukan ayahku, aku rasa ayah butuh seorang ayah. Ardian Wijaya membeku sepenuhnya, karena selama bertahun-tahun tak seorang pun, dalam keadaan apapun, berani mengatakan hal seperti itu kepadanya. Dan ketika gadis kecil itu keluar dari ruang rapat sambil bergandengan tangan dengan ibunya, langkah-langkah kecilnya bergema di lorong marmer, untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, lorong-lorong Menara Wijaya tak lagi terasa sepenuhnya kosong. Saat pintu ruang rapat tertutup di belakang Laras Atike dan Naira Putri, keheningan kembali ke gedung itu, tetapi bukan lagi keheningan yang sama. Selama bertahun-tahun tempat itu diperintah oleh keteraturan sempurna. Para pegawai berjalan hati-hati di lorong, tahu bahwa membuat suara yang tak perlu berarti mengundang perhatian yang tak diinginkan. Para asisten berbicara dengan suara pelan. Rapat dimulai tepat waktu dan berakhir hanya ketika sang bos memutuskan selesai. Itu adalah keheningan disiplin, jenis keheningan yang lahir bukan dari kedamaian, melainkan dari rasa takut. Kini keheningan itu berubah menjadi jenis lain, keheningan yang dipenuhi sebuah pertanyaan yang tak seorang pun berani mengucapkannya keras-keras. Ardian Wijaya masih berdiri di dekat meja marmer, matanya tertuju pada pintu tempat gadis kecil itu tadi keluar. Kalimat itu terus berulang di kepalanya seperti lagu yang menempel tanpa diminta. Aku rasa ayah butuh seorang ayah. Sudah bertahun-tahun tak ada yang berbicara seperti itu kepadanya. Bukan para eksekutif yang setiap hari berada di sekelilingnya, bukan para pegawai yang menyapanya setiap pagi dengan senyum profesional orang yang dibayar untuk tersenyum. Bahkan bukan sedikit orang yang masih ia sebut teman. Kalau memang mereka masih pantas disebut teman, orang-orang yang sesekali menelepon untuk makan siang sambil membicarakan bisnis dan berpura-pura itu persahabatan. Akhirnya Ardian Wijaya berjalan menuju jendela kantornya. Dari sana ia bisa melihat seluruh Jakarta yang ikut ia bangun. Menara bisnis yang berdiri karena tanda tangannya ada di kontrak, proyek hunian yang membawa nama Wijaya di papan proyek dan sertifikat, pusat bisnis di Kuningan, kawasan elit di Pondok Indah, proyek baru yang sedang tumbuh di Kelapa Gading dan Senopati. Itu kota yang sebagian adalah miliknya, namun terasa sepenuhnya kosong. Saat menatap pemandangan yang mewakili 20 tahun kerja keras itu, Ardian Wijaya teringat sesuatu yang sudah lama ia hindari, kesunyian rumahnya sendiri. Rumah mewah di Menteng itu sangat besar. Ada 12 kamar, dan hanya satu yang ia pakai. Aula luas penuh perabot yang dipilih seorang desainer interior yang tak pernah ia temui lagi setelah pekerjaan selesai. Taman yang dipangkas rapi oleh pekerja yang datang pukul 6 pagi lalu pulang sebelum siang. Kolam renang pribadi yang tak pernah digunakan sejak istrinya meninggal. Semua pegawai memperlakukan rumah itu sebagai kewajiban. Datang, bekerja, pulang. Tak ada yang meninggalkan jejak, tak ada suara,
Tak ada sesuatu pun yang menandakan manusia pernah hidup di sana. Setelah istrinya meninggal, Ardian Wijaya berhenti menjalani hidup. Ia hanya terus bekerja. Suara asistennya membuyarkan lamunan itu. Tuan Ardian Wijaya. Ia berbalik perlahan seperti orang yang baru pulang dari... Untuk apa? Katanya ingin meminta maaf sekali lagi. Katanya Tuan harus tahu bahwa dia tidak merencanakan apapun, dan Naira Putri keluar tanpa sepengetahuannya. Sesaat ia hampir mengatakan tidak, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya menahan. Sesuatu yang sama seperti yang tadi mencegahnya mengusir gadis kecil itu saat berlari masuk ke ruang rapat. Suruh masuk. Sang asisten ragu sejenak, karena hal itu tak biasa. Menerima petugas kebersihan di kantor utama direktur tak pernah tercatat dalam aturan manapun, tetapi ekspresi Ardian Wijaya tak memberi ruang untuk pertanyaan. Baik, Tuan. 1 menit kemudian Laras Atike masuk ke kantor dengan langkah gugup, seperti orang menyeberangi ladang ranjau sambil mencoba hanya menginjak batu yang aman. Naira Putri berdiri di sampingnya sambil menggenggam tangannya. Gadis kecil itu memandang segala sesuatu dengan rasa ingin tahu besar. Kantor sang miliarder benar-benar dunia lain. Meja kayu besar seukuran mobil, lukisan elegan di dinding, foto udara Jakarta hitam putih dalam bingkai logam mengilap. Jendela dari lantai hingga langit-langit yang membingkai kota seperti panorama hidup yang berubah setiap jam. Ada rak buku memenuhi satu dinding penuh, dipadati buku dari lantai hampir sampai langit-langit. Buku bisnis, arsitektur, sejarah, filsafat. Beberapa tampak baru. Yang lain jelas telah dibaca berkali-kali. Punggung bukunya terlipat dan penanda halaman tertinggal di antara lembarannya. Tuan Ardian Wijaya, kata Laras Atike cepat, dengan suara orang yang sudah berlatih kalimat itu di lorong namun tetap belum percaya diri. Saya sungguh minta maaf atas kejadian tadi. Saya tidak tahu bagaimana Naira Putri bisa melakukannya. Ardian Wijaya tidak langsung menjawab. Ia sedang memperhatikan gadis kecil itu. Naira Putri sudah melepaskan tangan ibunya dan berjalan perlahan di sepanjang rak buku, membaca judul-judul dengan keseriusan khas anak kecil yang masih belajar mengenali huruf. Semua buku ini milik ayah? Ya. Ayah sudah baca semuanya? Ardian Wijaya ragu sejenak. Tidak semuanya. Gadis kecil itu tersenyum. Senyum seseorang yang baru sadar bahwa orang dewasa paling menakutkan di dunia ternyata juga punya kelemahan. Ibu bilang buku itu seperti teman. Semakin banyak punya buku, semakin tidak kesepian. Laras Atike menatap putrinya dengan gugup. Naira Putri, tolong, namun Ardian Wijaya mengangkat tangan. Biarkan dia bicara. Laras Atike langsung diam. Ardian Wijaya kembali memandang gadis kecil itu dengan perhatian berbeda, seolah sedang mendengar sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Kamu suka buku? Naira Putri mengangguk berulang kali dengan penuh semangat. Suka sekali, tapi di rumah kami tidak punya banyak, karena buku mahal. Ia mengatakannya dengan kewajaran yang sama seperti saat mengucapkan semua hal lain, tanpa ingin membuat siapapun malu, tanpa sedang meminta apapun. Itu hanya fakta, seperti matahari itu panas dan hujan itu basah. Perut Laras Atike terasa mengencang, tetapi Ardian Wijaya tidak tampak terganggu. Ia menatap gadis itu sejenak, lalu mengikuti arah pandangnya ke rak buku. Setelah itu Naira Putri berjalan ke arah jendela dan berhenti total. Wah, matanya membesar, dahinya hampir menempel pada kaca dingin. Dari sini kelihatannya ayah seperti Raja Jakarta. Ardian Wijaya tak bisa menahan reaksi kecil. Itu belum benar-benar senyum, tetapi paling dekat dengan senyum yang pernah muncul di wajahnya selama bertahun-tahun. Sedikit kelonggaran di garis bibir, hal kecil yang mengubah seluruh wajahnya. Laras Atike melihatnya dan justru itu yang paling mengejutkannya. Karena semua orang di perusahaan tahu satu hal pasti, Ardian Wijaya tidak pernah tersenyum. Itu fakta setegas alamat kantor atau nomor NIB perusahaan. Tahu tidak, Ardian Wijaya? Ia mengangkat satu alis. Apa? Gadis kecil itu menoleh dengan alami. Kantor ayah sangat indah.
Ia memandang sekeliling, meneliti setiap detail seperti sedang membuat daftar penting. Lukisan-lukisan, meja besar, buku-buku, tanaman di sudut ruangan, cahaya yang masuk dari jendela raksasa. Lalu ia menambahkan dengan kejujuran penuh tanpa sedikit pun niat menyakiti, tapi tempat ini sangat sedih. Ucapan itu membuat Laras Atike terpaku. Naira Putri, namun Ardian Wijaya tidak tampak marah. Ia justru tampak berpikir, seperti saat seseorang menyampaikan data yang bertentangan dengan keyakinan lama yang selama ini ia pegang. "Kenapa kamu bilang begitu?" Gadis kecil itu menjawab tanpa ragu sedikit pun. "Karena di sini tidak ada yang tertawa." Keheningan kembali memenuhi ruangan, tetapi kali ini berbeda, karena Ardian Wijaya mulai memahami sesuatu yang selama bertahun-tahun tak mau ia lihat, sesuatu yang ia sembunyikan di bawah tumpukan laporan, rapat, kontrak, target, dan hasil per kuartal. Bukan kantor itu yang sedih, melainkan dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak istrinya meninggal, seseorang berani mengatakan hal itu. Bukan terapis, bukan teman lama, bukan orang yang mengenalnya puluhan tahun, melainkan seorang gadis kecil berusia 6 tahun yang masuk dari pintu yang salah di hari rapat penting dan mengatakan kebenaran paling sederhana di dunia. Ardian Wijaya menatap Naira Putri beberapa detik. Lalu ia berkata sesuatu yang bahkan membuat Laras Atike terkejut. "Apa kamu mau datang lagi besok?" Mata gadis kecil itu langsung membesar penuh semangat. "Ke sini? Ke kantor ayah?" Ardian Wijaya mengangguk perlahan. "Ya." Naira Putri tersenyum, dan senyum itu menerangi kantor itu lebih terang daripada semua lampu di langit-langit. Tanpa disadari siapapun, seorang gadis kecil berusia 6 tahun baru saja mulai mengubah hidup pria paling dingin di kota itu. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi dalam rutinitas Ardian Wijaya yang selama ini tersusun sempurna. Bertahun-tahun lamanya, pagi hari pria itu selalu sama. Kopi hitam tanpa gula, 2 cangkir. Keheningan total. Koran ekonomi hari itu terbuka di meja ruang makan, tetapi jarang benar-benar dibaca, lebih sebagai ritual daripada kebutuhan, cara mengisi waktu antara bangun tidur dan menghadapi hari. Mobil sudah menunggu di depan rumah tepat pukul 7:30. Pak Surya, kepala pelayan tua yang telah bekerja untuk keluarga Wijaya selama 23 tahun, hafal seluruh rincian rutinitas itu. Jas abu-abu pada Senin dan Rabu, biru tua pada Selasa dan Kamis, hitam khusus hari Jumat saat ada rapat resmi dengan mitra luar. Ia tahu Ardian Wijaya minum kopi sambil berdiri, bersandar di meja dapur, menatap taman dari jendela. Ia tahu tuannya tidak suka percakapan di pagi hari. Ia tahu keheningan itu bukan kasar, melainkan kebutuhan. Dalam 23 tahun, Pak Surya belajar membaca tuannya tanpa perlu kata-kata. Ia tahu kapan pria itu sedang terburu-buru, kapan sedang cemas, kapan beban hari itu terlalu berat untuk muat dalam jadwal. Dan pagi itu ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Ardian Wijaya berdiri terlalu lama di ruang makan. Ia tidak membaca koran, tidak memeriksa ponsel, hanya menatap taman, pepohonan, kolam kecil, bangku kayu di tepi air, dengan ekspresi orang yang sedang mengingat sesuatu yang lama disimpan jauh. Pak Surya menunggu di lorong dengan ketenangan yang dituntut pekerjaannya. Akhirnya Ardian Wijaya meletakkan cangkir di meja. "Pak Surya." "Ya, Tuan." "Hari ini akan ada tamu." Sang pelayan sedikit menunduk. "Jam berapa harus saya siapkan?" Putri Nyonya Laras Atike. Sejenak hening. Pak Surya adalah pria yang jarang menunjukkan ekspresi, sesuatu yang dibentuk oleh waktu dan profesinya. Tetapi kali ini sesuatu melintas di wajahnya. Bukan keterkejutan, melainkan kegembiraan yang ditahan, jenis perasaan yang disimpan agar tak dianggap lancang. "Baik, Tuan. Saya akan menyiapkan taman." Ardian Wijaya menatapnya. "Siapkan juga camilan. Anak-anak suka hal seperti itu." Pak Surya tersenyum pelan, sopan, dengan senyum yang hanya sesekali ia izinkan untuk dirinya sendiri. "Baik, Tuan." Dengan senang hati.
1 jam kemudian Laras Atike berdiri di depan pintu utama rumah mewah itu dengan jantung berdebar lebih cepat dari yang bisa ia kendalikan. Rumah itu dari dekat tampak lebih megah daripada saat dilihat dari gerbang besi. 2 lantai batu terang dengan detail kayu gelap, taman rapi di depan, deretan pohon palem hias yang membentuk jalan menuju pintu seperti barisan penyambut kehormatan. Air mancur batu bergumam seperti musik yang tak putus, dan suasana hening keseluruhan terasa seperti museum, persis seperti yang diceritakan para pegawai. Naira Putri, kata Laras Atike pelan sambil menggenggam tangan putrinya sedikit lebih erat dari perlu. Kita harus bersikap sangat baik, ya? Jangan sentuh apapun tanpa izin, jangan berlari di dalam rumah, jangan bertanya soal hal yang bukan urusan kita. Aku mengerti, Ibu. Dan jangan panggil dia ayah, atau raja, atau nama aneh lain yang tiba-tiba kamu buat. Naira Putri memikirkan itu sejenak. Kalau dia tanya aku mau memanggil dia apa? Laras Atike menutup mata sebentar. Tuan Ardian Wijaya atau Pak Wijaya, tapi yang sopan. Gadis kecil itu mengangguk, tetapi dengan ekspresi anak yang setuju hanya agar percakapan segera selesai, bukan karena benar-benar sepakat. Pintu terbuka bahkan sebelum Laras Atike sempat menekan bel. Pak Surya muncul dengan jas rapi sempurna dan wibawa tenang yang hanya terbentuk setelah puluhan tahun melayani dengan hati-hati dan hormat tulus. Selamat pagi, Nyonya Laras Atike. Laras Atike menundukkan kepala. Selamat pagi, Pak Surya. Kepala pelayan itu memandang gadis kecil di sampingnya, dan sudut matanya sedikit berkerut seperti orang yang sedang tersenyum sungguhan namun berusaha tetap profesional. Dan tentu ini nona kecil, gadis itu tersenyum sekuat tenaga. Aku Naira Putri. Tuan Ardian Wijaya sedang berada di taman belakang. Silakan ikut saya. Mereka berjalan melewati lorong utama dengan lantai marmer putih, pencahayaan lembut dari dinding, serta foto-foto berbingkai yang merekam puluhan tahun sejarah grup Wijaya Property. Peresmian proyek, pembelian lahan, gedung-gedung yang dulu masih dibangun dan kini menjulang tinggi dengan nama Wijaya terukir di fasadnya. Naira Putri menatap semuanya dengan kagum. Saat mereka tiba di taman belakang, gadis kecil itu langsung berhenti. Tempat itu sangat luas, hamparan rumput besar cukup untuk lapangan sepak bola kecil. Air mancur mungil tersebar di beberapa sudut, pohon dari berbagai jenis, pohon tabebuya kuning di pojok, pohon mangga di belakang, cemara tinggi yang berdiri sendiri dekat tembok, menciptakan banyak area teduh. Ada kolam hias kecil berisi ikan koi merah dan emas yang berenang di antara daun-daun air lebar. Dan lebih jauh di belakang, hampir tersembunyi oleh tanaman rambat berbunga ungu yang tumbuh liar, berdirilah ayunan kayu tua dengan rantai sedikit berkarat dan dudukan kayu bernoda hujan serta usia. Terlihat seperti benda yang dulu sering dipakai, lalu lama sekali ditinggalkan. Naira Putri langsung berjalan ke arah ayunan, menyentuh kayunya dengan ujung jari seperti sedang menguji benda rapuh yang bisa patah kapan saja. Ayunan ini milik ayah? Ardian Wijaya, yang duduk di bangku tepi kolam, memandang benda itu seolah baru melihatnya lagi setelah sekian lama. Dulu milik istriku. Hening sejenak. Taman terasa lebih sunyi. Bahkan ikan koi seolah berhenti berenang sesaat. Dia suka duduk di sini sore hari. Katanya dari tempat ini suara burung terdengar paling jelas dibanding sudut rumah lain. Naira Putri menoleh padanya dengan keseriusan yang hanya ia pakai untuk hal-hal penting. Sekarang dia di mana? Laras Atike menutup mata sejenak. Naira Putri, dia sudah meninggal, jawab Ardian Wijaya. Tidak ada kepahitan dalam suaranya. Ada sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Sebuah penerimaan yang memakan waktu bertahun-tahun untuk dipelajari dan masih sesekali terasa sakit seperti tulang lama yang pernah patah saat cuaca hendak hujan. Naira Putri diam sejenak. Aku turut sedih. Ardian Wijaya menatapnya. Terima kasih. Gadis kecil itu kembali memeriksa ayunan. Rantainya berkarat. Ini perlu diperbaiki. Kalau begitu, perbaiki. Laras Atike memegang dahinya pelan seperti orang yang berusaha mencegah sakit kepala yang sebentar lagi datang. Nak, namun Ardian Wijaya terus menatap ayunan itu cukup lama.
Ia melihat tanaman rambat yang menutupinya, rantai yang dibiarkannya berkarat, dudukan kayu yang rusak karena hujan, panas, dan 5 tahun penelantaran. Lalu ia menoleh ke arah Pak Surya, yang berdiri diam di teras dengan penuh hormat. Pak Surya, panggil Pak Yoga besok pagi. Suruh dia urus ayunan ini. Rantai baru, kayu dipernis ulang, apapun yang dibutuhkan. Sang pelayan mengangguk dengan ringan, bukan karena kewajiban, melainkan karena tulus senang. Segera, Tuan. Naira Putri tersenyum lalu berjalan kembali ke bangku tepi kolam dan duduk di samping Ardian Wijaya dengan natural seperti sudah melakukannya setiap hari. Seolah bangku itu memang dibuat khusus untuk 2 orang dengan ukuran seperti mereka. Ayah tinggal sendirian di sini? Ya. Gadis kecil itu mengernyit dengan kerutan khas anak-anak saat sesuatu tidak masuk akal baginya. Itu sangat sedih. Laras Atike langsung menutupi wajah dengan kedua tangan. Ya ampun, nak, kenapa kamu bilang begitu? Tanya Ardian Wijaya. Karena rumah besar seharusnya punya banyak anak-anak. Jadi rumahnya tidak kelihatan seperti museum. Ardian Wijaya menatapnya. Menurutmu rumah ini seperti museum? Iya. Naira Putri mengayun-ayunkan kaki kecilnya di bangku dengan santai seperti orang yang merasa sepenuhnya nyaman. Museum yang indah, tapi tetap museum. Sang miliarder terdiam sejenak sambil menatap rumah besar di belakangnya. Dan tiba-tiba tempat itu terasa lebih kosong daripada yang ia ingat, lebih sunyi, lebih jauh dari apapun yang pernah disebut rumah. Kalau ayah mau, kata Naira Putri dengan nada orang yang sedang menawarkan kesepakatan masuk akal, aku bisa datang main ke sini kadang-kadang. Mata Laras Atike membesar. Naira Putri, itu akan baik untuk rumah ini. Ardian Wijaya menatap gadis kecil itu lama, lalu memandang rumahnya, lalu kembali memandang gadis itu. Mungkin, katanya akhirnya dengan suara yang lebih lembut dari rencananya. Mungkin itu bukan ide buruk. Naira Putri tersenyum, senyum yang begitu terang hingga seolah mengubah suhu seluruh taman. Namun dari salah satu jendela lantai 2, seseorang sedang mengamati pemandangan itu dengan tangan bersilang dan mata dingin. Farah Wijaya. Dan ekspresinya menjelaskan segalanya. Gadis kecil itu tidak diterima di rumah ini. Dari jendela lantai 2, Farah Wijaya menatap taman dengan wajah yang sama sekali tak ramah. Matanya tertuju pada Ardian Wijaya dan gadis kecil yang kini berlari mengelilingi kolam, mengejar kupu-kupu kuning dengan tangan terbuka sambil tertawa riang hingga suaranya terdengar sampai ke jendela tertutup. Farah Wijaya menyilangkan tangan. Tidak masuk akal. Di sampingnya berdiri saudaranya, Bima Wijaya, tangan di saku, ikut menatap ke bawah dengan wajah campuran bingung dan sesuatu yang belum bisa ia jelaskan. Siapa anak itu? Anak dari petugas kebersihan baru? Nada suara Farah Wijaya seperti sedang menggambarkan sesuatu yang agak menjijikan. Kemarin dia masuk rapat paman, lalu bilang paman ayahnya. Bima Wijaya mengangkat alis. Serius? Serius begitu? Dan paman Ardian Wijaya tidak langsung mengusirnya. Farah Wijaya menoleh dengan tatapan yang tak butuh kata-kata. Kalau diusir, gadis itu tak akan ada di taman sekarang. Bima Wijaya diam sambil terus memandang ke bawah. Ada sesuatu yang berbeda pada Ardian Wijaya sore itu. Sikap tubuhnya lain. Bahunya yang biasanya tegang lurus seperti pria yang siap perang setiap saat, kini terlihat rileks. Wajahnya yang biasanya tertutup seperti pintu terkunci, kini terbuka dengan cara yang tak pernah diingat Bima Wijaya sebelumnya. Kamu lihat itu? Lihat apa? Paman Ardian Wijaya. Farah Wijaya menoleh. Memangnya kenapa? Bima Wijaya terdiam sebentar, seperti sedang mencari kata yang tepat untuk sesuatu yang mengejutkan. Dia tersenyum. Farah Wijaya kembali menatap taman. Dan sesaat ia merasakan sesuatu yang sangat tidak ia sukai, kegelisahan. Karena selama 5 tahun terakhir, tak seorang pun pernah melihat Ardian Wijaya tersenyum sungguhan. Bukan senyum rapat, bukan senyum formalitas, bukan gerakan bibir palsu yang dibuat para eksekutif saat harus tampak ramah.
Senyum sungguhan. Dan itu adalah masalah yang sangat serius. Ini harus dihentikan, kata Farah Wijaya. Dihentikan? Dia cuma anak kecil. Justru itu masalahnya. Bima Wijaya menatap saudarinya. Masalah karena dia anak kecil? Farah Wijaya menoleh sepenuhnya kepada saudaranya dengan kesabaran buatan orang yang sedang menjelaskan hal sangat jelas kepada seseorang yang seharusnya mengerti sendiri. Karena dalam 2 hari, anak itu melakukan apa yang tak seorang pun berhasil lakukan selama 5 tahun. Keheningan di antara mereka terasa berat, sebab keduanya tahu apa yang sedang dipertaruhkan. Grup Wijaya Properti sangat besar. Perusahaan, gedung, lahan, dana investasi, kepemilikan usaha menengah yang tersebar di seluruh Indonesia. Ardian Wijaya tidak memiliki anak, tidak punya pewaris langsung. Hal itu selalu berarti sesuatu yang penting. Farah Wijaya membangun seluruh hidupnya di atas keyakinan itu. Rencana-rencana yang ia susun, keputusan-keputusan yang ia ambil, kesabaran yang ia gunakan untuk menahan sikap dingin pamannya. Semua ditoleransi dengan keyakinan tenang bahwa pada akhirnya waktu akan berpihak padanya. Tetapi jika Ardian Wijaya memutuskan gadis kecil itu menjadi bagian dari hidupnya. Lalu apa rencanamu? Tanya Bima Wijaya. Farah Wijaya berjalan ke meja di ruang pribadinya, membuka laci, lalu mengambil map tipis. Pertama, kita pakai cara paling sederhana. Bima Wijaya menunggu. Jika ibunya kehilangan pekerjaan, kata Farah Wijaya, dengan suara rendah agar tak terdengar di lorong. Saya butuh konsultasi diam-diam soal warisan keluarga. Saya ingin tahu apa yang terjadi secara hukum jika pemilik harta memutuskan memasukkan pihak ketiga yang bukan keluarga, lewat adopsi, pengakuan, atau jalur hukum lain yang memungkinkan. Suara dari seberang menjawab pelan. Saya tahu, balas Farah Wijaya, karena itu saya menelepon sekarang sebelum keputusan apapun diambil. Saya ingin tahu semua kemungkinan dan semua hambatan hukum. Saya harus siap. Setelah menutup telepon, ia berdiri menatap taman rumah yang gelap di luar jendela. Dan ketika semua ini selesai, pikirnya diam-diam, gadis itu akan kembali ke tempat asalnya. Di bawah, di dapur yang terang, tanpa mengetahui apapun, Laras Atike dan Naira Putri tertawa bersama sementara nasi sedang dihangatkan di atas kompor dan Naira Putri mencoba mengajari ibunya nama semua ikan koi di kolam. Pagi berikutnya, rumah keluarga Wijaya dimulai seperti biasa. Matahari menyinari taman yang terawat sempurna. Para pegawai saling menyapa dengan ucapan selamat pagi profesional khas orang yang sedang bekerja. Suara jauh air mancur di halaman memenuhi udara dengan ketenangan yang seperti biasa menipu. Namun di kantor administrasi rumah, Farah Wijaya duduk di depan pengelola rumah dengan map di atas meja dan tujuan yang sangat jelas di kepalanya. Pak Danar, katanya dengan nada tenang dan tegas, kita perlu membicarakan seorang pegawai. Pria itu mengangkat kepala dari dokumen yang sedang diperiksanya. Tentang siapa? Nona? Farah Wijaya membuka map itu dan mendorongnya ke arah pria tersebut. Laras Atike. Pak Danar mengernyit. Apa ada masalah dengannya? Banyak, sebenarnya. Farah Wijaya menunjuk beberapa lembar kertas dengan jari berkuku rapi. Datang terlambat, mengganggu jam kerja, menggunakan area rumah secara tidak pantas saat bertugas. Pak Danar memeriksa berkas itu dengan saksama. Laporan-laporan ini sangat ringan, Nona Farah Wijaya. Tidak satu pun, jika berdiri sendiri, cukup untuk tindakan serius. Mungkin jika berdiri sendiri, tidak. Farah Wijaya menyilangkan tangan dengan ketenangan yang lebih menakutkan daripada kemarahan terbuka. Tetapi jika dikumpulkan, itu membentuk pola. Dan pola perilaku yang tidak pantas merusak suasana seluruh staf. Pria itu ragu sejenak. Nona, Tuan Ardian Wijaya biasanya menyetujui sendiri pemecatan yang menyangkut pegawai rumah. Beliau sangat hati-hati soal keputusan seperti itu. Ini bukan pemecatan penting. Farah Wijaya sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Ini keputusan administrasi biasa. Anda punya wewenang untuk itu. Anda selalu punya.
Ia berhenti sejenak. Saya hanya perlu Anda menggunakan wewenang itu hari ini. Pak Danar menarik napas panjang. Nona ingin saya memecatnya? Farah Wijaya menjawab tanpa ragu, seperti orang yang sedang mengonfirmasi pesanan kopi. Hari ini juga. Di dapur pada saat yang sama, Laras Atike sedang merapikan beberapa peralatan sementara Naira Putri menggambar di sudut meja dengan pensil warna yang ditinggalkan Pak Surya kemarin. Perhatian kecil yang begitu tulus hingga Laras Atike sempat memandangi pensil itu cukup lama sebelum mampu mengucapkan terima kasih. Ibu, kata Naira Putri sambil mengangkat kertasnya. Hari ini aku mau menggambar potret Tuan Ardian Wijaya. Laras Atike tersenyum lelah. Lagi? Yang ini akan lebih bagus. Kenapa? Karena sekarang aku sudah tahu bagaimana dia tersenyum. Laras Atike menatap putrinya dengan campuran kasih sayang dan kekhawatiran yang selama minggu itu menjadi perasaan tetap di hatinya. Ada sesuatu dalam wajah Naira Putri saat menyebut nama Ardian Wijaya. Keyakinan tenang, rasa memiliki yang diam-diam, sesuatu yang sekaligus menghangatkan dan menakutkan. Saat itu Pak Danar muncul di ambang pintu dapur. Nyonya Laras Atike. Laras Atike mengangkat kepala. Ya, Pak Danar? Pria itu tampak tidak nyaman. Bukan rasa malu karena melakukan kesalahan, melainkan rasa tidak enak orang yang tahu dirinya sedang menjalankan perintah meragukan tetapi tak bisa membuktikannya. Saya perlu bicara sebentar dengan ibu. Naira Putri mengangkat wajah. Aku boleh dengar? Laras Atike mengusap rambutnya lembut. Tunggu di sini sebentar, sayang. Mereka berjalan ke lorong. Pak Danar menghela napas panjang sebelum berbicara, seperti orang yang sedang mempersiapkan diri menyampaikan kalimat yang tak ingin ia ucapkan. Nyonya Laras Atike, saya menyesal memberitahu bahwa hari ini adalah hari terakhir ibu bekerja di rumah ini. Dunia Laras Atike seolah berhenti, bukan dengan ledakan dramatis, melainkan dengan sunyi, seperti saat listrik padam dan ruangan mendadak gelap. Apa? Kami menerima laporan mengenai perilaku kerja ibu yang itu tidak benar. Suaranya keluar lebih tegas daripada yang ia kira. Tegas seperti suara yang muncul ketika ketidakadilan lebih besar daripada rasa takut. Saya tahu apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan. Saya tidak pernah terlambat, tidak pernah meninggalkan pekerjaan setengah jalan, tidak pernah, keputusan sudah diambil, Nyonya. Laras Atike merasa lantai di bawah kakinya hilang. Saya butuh pekerjaan ini. Putri saya, tagihan, uang sewa rumah, saya tidak punya penghasilan lain sekarang. Saya hanya perlu waktu untuk, saya minta maaf. Dari lorong, suara Pak Danar terdengar tertahan. Naira Putri muncul di pintu dapur. Ia rupanya mendengar semuanya. Matanya dipenuhi kebingungan yang lebih menyakitkan daripada tangisan apapun. Kita harus pergi? Laras Atike tak langsung mampu menjawab. Pak Danar menundukkan pandangan. Dan di lantai 2 rumah besar itu, Farah Wijaya mengamati semuanya dari balkon dengan ekspresi orang yang baru melihat papan permainan bergerak tepat sesuai keinginannya. Rencananya sedang berhasil. Lorong rumah itu terasa lebih panjang dari biasanya ketika Laras Atike kembali ke dapur. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Ini bukan pertama kali ia kehilangan pekerjaan. Ia pernah dipecat dari toko pakaian tempatnya bekerja setelah Naira Putri lahir. Juga dari kompleks apartemen tempat ia menjadi petugas kebersihan selama 2 tahun sebelum mendapat pekerjaan di rumah ini. Hidup telah mengajarinya bahwa ada pintu yang tertutup dan pintu lain yang terbuka. Bahwa bertahan hidup adalah kemampuan yang dipelajari lewat kenyataan lalu diasah oleh rasa sakit. Namun kali ini terasa berbeda. Karena selama beberapa hari terakhir Laras Atike melihat sesuatu pada putrinya yang sudah lama hilang. Kebahagiaan sungguhan. Jenis kebahagiaan yang tak perlu dipura-purakan agar tampak nyata. Yang muncul di wajah anak kecil bahkan sebelum ia sadar dirinya sedang bahagia. Saat masuk ke dapur, Naira Putri berdiri di dekat meja sambil memegang gambar yang baru ia buat. Ibu, tanyanya pelan, dengan suara anak yang sedang berusaha berani namun belum sepenuhnya berhasil. Kita benar-benar harus pergi? Ya, sayang.
Gadis kecil itu menunduk menatap kertas di tangannya. Di sana ada gambar Ardian Wijaya dengan senyum besar. Dan di bawah potret itu tertulis dengan huruf miring tak rapi kalimat yang belum selesai. Tapi aku janji datang lagi besok. Laras Atike menarik napas panjang. Kadang janji tidak hanya bergantung pada kita. Naira Putri diam beberapa detik. Lalu ia mengangkat kepala dengan tekad kecil namun teguh. Kalau begitu aku harus pamit dengan benar. Laras Atike ragu. Ia tahu hal terbaik adalah pergi tanpa menarik perhatian lagi. Keluar lewat pintu belakang, naik bus di Jalan Fatmawati, lalu terus berjalan maju. Itulah yang diajarkan hidup padanya, melangkah tanpa terlalu lama menoleh ke belakang. Tetapi ia juga tahu putrinya tak akan mudah melupakan tempat itu, selama masih ada janji yang belum terpenuhi. Baiklah, katanya akhirnya dengan suara yang lebih lelah dari yang ia inginkan. Tapi sebentar saja. Sementara itu, di kantor lantai 2, Ardian Wijaya duduk dengan dokumen terbuka di hadapannya, namun tak mampu membaca satu baris pun. Sejak pagi ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan, sesuatu yang menghalangi pikirannya untuk fokus pada apapun. Lalu terdengar ketukan di pintu. Masuk. Pintu terbuka perlahan. Naira Putri masuk. Ia melangkah beberapa langkah ke dalam ruangan, suara sepatu kecilnya nyaris tak terdengar di lantai marmer, lalu berhenti di tengah ruangan. Ardian Wijaya mengangkat pandangan dari dokumen. Wajahnya langsung berubah. Gadis kecil itu tidak tersenyum. Hai, Naira Putri. Ada apa? Ia menunduk melihat gambar di tangannya. Aku datang untuk pamit. Ardian Wijaya mengernyit. Pamit? Iya. Gadis kecil itu mengangkat kertasnya. Ini untuk ayah. Aku belum selesai menulis, tapi bagian pentingnya sudah ada. Ardian Wijaya menerima gambar itu dengan hati-hati. Itu adalah gambar dirinya sedang tersenyum, dan di bawahnya tertulis dengan tulisan anak-anak, supaya ayah tidak sedih lagi selamanya. Ardian Wijaya merasakan simpul di dadanya yang tak punya nama di buku-buku bisnis. Kenapa kamu pamit? Naira Putri menjawab dengan kesederhanaan yang selalu ia gunakan tepat saat kata-katanya paling berat. Karena kami tidak boleh tinggal di sini lagi. Keheningan memenuhi ruangan. Siapa yang bilang begitu? Seorang bapak bicara dengan ibu. Katanya kami dipecat. Wajah Ardian Wijaya berubah serius, sangat serius, dengan keseriusan khas orang yang baru memahami apa yang terjadi dan sedang menghitung dengan tepat langkah berikutnya. Siapa yang mengambil keputusan itu? Naira Putri mengangkat bahu kecilnya. Aku tidak tahu. Tapi aku mau bilang satu hal sebelum pergi. Ardian Wijaya menatapnya penuh perhatian. Apa? Gadis kecil itu melangkah 2 langkah mendekat, berhenti, lalu mengatakan sesuatu yang membuat sang miliarder terdiam sepenuhnya. Terima kasih karena ayah sudah tersenyum. Ia berhenti sejenak. Karena kalau ayah tersenyum, ayah tidak kelihatan terlalu sendirian. Keheningan setelah itu terasa panjang dan dalam. Ardian Wijaya kehilangan kata-kata untuk waktu yang tak bisa ia ukur. Lalu ia bertanya dengan suara lebih rendah dari yang ia maksudkan. Ibumu sekarang di mana? Sedang membereskan barang-barang kami. Gadis kecil itu menoleh ke arah pintu. Selamat tinggal, Tuan Ardian Wijaya. Terima kasih untuk kunjungan kemarin dan untuk ayunannya. Namun sebelum Naira Putri mencapai pintu, Ardian Wijaya memanggil, Naira Putri. Gadis kecil itu menoleh. Sang miliarder berdiri tegak dengan seluruh tinggi badannya, tinggi yang biasanya membuat orang gentar, tinggi yang kerap menentukan hierarki bahkan sebelum satu kata diucapkan. Tetapi saat itu ia berdiri dan berbicara bukan dengan suara seorang miliarder, melainkan suara seorang pria. Tidak ada yang pergi kemanapun. Naira Putri berkedip. Apa? Ardian Wijaya berjalan menuju pintu dengan langkah yang dikenal semua orang di Menara Wijaya. Langkah orang yang sudah mengambil keputusan dan kini hanya sedang melaksanakannya. Kurasa sudah waktunya menjelaskan beberapa hal.
Suara langkah Ardian Wijaya menggema di lorong lantai 2 dengan ketepatan yang hampir seperti irama musik. Itu bukan langkah tergesa-gesa, tetapi memiliki ketegasan yang telah dikenali setiap pegawai rumah selama 23 tahun rumah itu berdiri di bawah nama tersebut. Langkah yang sama saat ia hendak menutup kesepakatan besar, langkah yang sama saat mengambil keputusan yang tak seorang pun berani bantah. Langkah seorang pria yang tahu persis kemana ia pergi dan mengapa. Di ruang keluarga lantai 1, Laras Atike sedang memasukkan barang-barang terakhir ke dalam tas kain kecil. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut. Melainkan karena ketegangan khas saat seseorang berusaha mengendalikan sesuatu yang sudah lama lepas kendali. Naira Putri duduk dekat pintu dengan kepala tertunduk. "Ibu?" tanyanya lirih, hampir berbisik. "Kita harus tinggal di rumah Bibi Ratih ya?" Laras Atike memaksakan senyum. "Kita lihat nanti, ya? Kamu tidak perlu memikirkan itu sekarang. Aku tahu rumah Bibi Ratih kecil. Dia pasti tidak suka." Laras Atike membuka mulut untuk menjawab, tetapi suara tegas memotong semuanya. Tidak ada yang pergi kemanapun. Keduanya langsung menoleh. Ardian Wijaya berdiri di ambang pintu bersama Naira Putri, masih memegang gambar yang belum selesai. Laras Atike merasakan sesuatu yang tak bisa langsung ia beri nama. Itu lega dan takut sekaligus, seperti seseorang yang nyaris jatuh lalu selamat namun jantungnya masih berdebar lama sesudahnya. Sang miliarder berjalan mendekat. "Siapa yang memberi perintah memecatmu?" Laras Atike ragu sejenak. "Pak Danar, pengelola rumah." "Dan siapa yang memberi perintah kepadanya?" Keheningan sudah cukup menjawab. Ardian Wijaya mengangkat pandangan ke arah tangga, dan tepat saat itu, seolah telah mengatur waktu kemunculannya dengan sempurna, Farah Wijaya muncul di lantai 2. Ia jelas mendengar semuanya. "Saya," katanya dengan ketenangan yang diperhitungkan, sambil meletakkan tangan di pagar tangga dengan ringan. "Berdasarkan laporan perilaku yang tercatat di berkas pegawai. Itu keputusan dalam wewenang administrasi saya." Ia mulai menuruni tangga dengan langkah lambat dan sengaja, tiap hentakan hak sepatunya menggema di marmer. Ardian Wijaya tidak meninggikan suara, tetapi tatapannya mengarah kepadanya seperti garis lurus, tanpa belok, tanpa kompromi. "Sejak kapan kamu punya wewenang atas pegawai rumah ini?" "Sejak seseorang perlu memilikinya." Ia tiba di lantai bawah, suara hak sepatunya terdengar seperti pernyataan niat. "Paman Ardian Wijaya, rumah ini punya aturan. Pegawai bekerja. Mereka tidak membawa anak untuk bermain di taman seperti taman umum. Mereka tidak memakai ruang yang bukan milik mereka." Laras Atike menundukkan kepala. "Dia benar, Tuan Ardian Wijaya. Saya mengerti sepenuhnya. Kami tidak ingin menimbulkan masalah. Tapi kami suka di sini," kata Naira Putri dengan kesederhanaan menghancurkan dari anak berusia 6 tahun. Hanya karena gadis kecil itu berbicara pada saat tersebut, Farah Wijaya salah melangkah sepersekian detik. Keraguan kecil yang ditangkap Pak Surya dari lorong. Ardian Wijaya menatap Naira Putri, lalu Laras Atike. "Kamu tidak dipecat." Farah Wijaya mengangkat satu alis. "Paman Ardian Wijaya, dia tetap bekerja di sini?" "Ya." "Dan putrinya juga diterima di rumah ini." Farah Wijaya terdiam sejenak, menyusun ulang strategi di dalam pikirannya. Lalu ia menarik napas panjang dan mencoba pendekatan lain. Pendekatan yang selama ini berhasil pada pengacara, pengelola, dan orang-orang yang mengerti beratnya uang serta apa yang dipertaruhkan ketika jumlahnya sangat besar. "Paman Ardian Wijaya," katanya dengan suara lebih lembut, lebih dekat, dengan nada yang berusaha terdengar seperti kepedulian tulus. "Aku mengerti Paman merasa kesepian. Aku sungguh mengerti. Tapi aku perlu mengatakan sesuatu dengan seluruh rasa hormatku pada Paman." Ia melangkah lebih dekat. "Paman adalah salah satu pria terkaya di negeri ini.
Orang-orang akan selalu mencoba mendekati paman dengan berbagai cara, terutama mereka yang tak punya apa-apa untuk hilang dan punya banyak hal untuk didapat. Ucapan itu jatuh ke ruangan seperti batu ke permukaan air tenang. Laras Atike menundukkan kepala, karena itulah kata-kata yang sejak hari pertama paling ia takutkan, kata-kata yang sering ia dengar dalam pikirannya sendiri ketika bertanya-tanya apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya, tentang Naira Putri, tentang bagaimana kedekatan ini terlihat dari luar. Dia benar, bisik Laras Atike. Kami tidak ingin masalah apapun. Ia menggenggam tangan Naira Putri dengan lembut. Ayo, sayang. Namun sebelum mereka melangkah menuju pintu, Ardian Wijaya berkata, tidak ada yang pergi kemanapun. Kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam ketegasan suaranya. Bukan ketegasan seorang atasan, melainkan ketegasan seorang pria yang memutuskan berhenti lari dari sesuatu yang sudah terlalu lama dekat, sementara ia terus berpura-pura jauh. Laras Atike berhenti. Farah Wijaya tertawa pendek, tawa orang yang mulai kehilangan kesabaran tetapi masih berusaha menjaga penampilan. Paman masih belum mengerti apa yang sedang terjadi di sini? Aku mengerti dengan sangat jelas. Kalau begitu Paman tahu apa yang dilakukan perempuan ini? Tahu. Ia berhenti sejenak. Dia membesarkan putrinya sendirian, dengan apa yang dia punya, sebisa yang dia mampu, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Kata-kata itu memenuhi ruangan dengan cara yang tak pernah berhasil dilakukan strategi manapun milik Farah Wijaya. Sang miliarder berjalan perlahan ke tengah ruang keluarga. Lalu ia menatap setiap orang di sana. Kepada Laras Atike, yang matanya menunduk tetapi bahunya tegak. Kepada Naira Putri, yang matanya terbuka lebar dan penuh perhatian. Kepada Pak Surya, yang muncul diam-diam di ujung lorong tanpa suara. Kepada dua pegawai lain yang berhenti di belakang, bingung apakah harus pergi atau tetap tinggal. Dan terakhir kepada Farah Wijaya. Aku ingin semua orang mendengar apa yang akan kukatakan. Keheningan menjadi mutlak. Selama 5 tahun terakhir, rumah ini berubah menjadi museum. Lorong-lorongnya dingin. Makan malam selalu sendirian. Tidak ada suara, tidak ada kekacauan, tidak ada satupun hal yang dibutuhkan rumah agar bisa disebut rumah sungguhan. Ia berhenti sejenak. Aku yang membiarkannya begitu. Aku yang memilihnya begitu, karena itu lebih mudah daripada harus merasakan sesuatu. Pak Surya di lorong berdiri tak bergerak sama sekali. Lalu seorang gadis kecil berusia 6 tahun masuk ke ruang rapatku dan memanggilku ayah. Ardian Wijaya menatap Naira Putri. Semua orang mengira aku akan mengusirnya. Bahwa aku akan membela aturan, protokol, suasana profesional, dan jarak yang selama ini kubangun dengan sangat hati-hati. Ia berhenti sejenak. Tetapi gadis ini melakukan sesuatu yang sudah lama tak bisa dilakukan siapapun. Ia memandang gadis kecil itu dengan ekspresi yang sama sekali tak dibuat-buat. Dia mengingatkanku bagaimana rasanya hidup. Keheningan di ruangan itu adalah jenis keheningan yang tak perlu segera dipecahkan. Farah Wijaya masih berdiri dengan tangan terlipat dan mata dingin. Tetapi kini ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Sesuatu yang mirip kesadaran bahwa tanah tempat ia berdiri telah berubah sepenuhnya dan ia terlambat menyadarinya. Dan sekarang kamu datang kepadaku untuk mengatakan bahwa dua orang ini tidak pantas berada di sini. Tidak pantas menjadi bagian dari keluarga kita, kata Farah Wijaya, memainkan kartu terakhir yang ia miliki. Ardian Wijaya diam beberapa detik, lalu mengucapkan sesuatu yang tak seorang pun menduga akan mendengarnya. Mungkin justru itu masalahnya. Farah Wijaya mengernyit. Apa maksud Paman?
bahwa selama bertahun-tahun keluarga ini melupakan sesuatu yang sangat penting. Ia menatap Naira Putri, lalu Laras Atike. Keluarga tidak hanya ditentukan oleh darah. Matanya beralih kepada Farah Wijaya. Keputusan juga menentukan. Cinta juga menentukan. Farah Wijaya tertawa pendek tak percaya, tawa yang menjadi baju zirah terakhirnya. Jadi sekarang paman akan mengangkat setiap anak yang lewat dalam hidup paman? Tidak. Ardian Wijaya menarik napas panjang lalu mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. Tapi aku akan memberikan nama keluargaku kepada anak ini. Dampaknya langsung dan mutlak. Apa? Suara Farah Wijaya meninggi tajam, untuk pertama kali kehilangan lapisan tenang yang dibangunnya bertahun-tahun. Para pegawai saling berpandangan dalam diam. Laras Atike membeku. Tangan Naira Putri masih berada dalam genggamannya. Ia tak mampu bicara. Tuan. Tuan tidak mungkin. Darah tidak menentukan siapa keluargamu, kata Ardian Wijaya dengan ketenangan yang berlawanan total dengan gejolak semua orang di ruangan itu. Keputusan yang menentukan. Ia menatap Naira Putri. Gadis kecil itu tidak sepenuhnya memahami kata-kata seperti hukum, warisan, atau nama keluarga yang dipakai orang dewasa, tetapi ia mengerti cukup banyak. Itu artinya aku boleh tinggal? Ardian Wijaya tersenyum. Ya. Dan untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, rumah keluarga Wijaya dipenuhi sesuatu yang telah lama dilupakan rasanya. Harapan. Ruang besar itu jatuh ke dalam keheningan total setelah ucapan Ardian Wijaya. Tak ada yang bergerak, tak ada yang bernapas dengan tenang. Aku akan memberikan nama keluargaku kepadanya. Farah Wijaya yang pertama menemukan kembali suaranya, tetapi yang keluar bukan lagi strategi. Itu kemarahan murni dengan lapisan tipis martabat di atasnya, cadangan terakhir dari perang yang sudah kalah. Paman sedang menyerahkan nama keluarga kita, nama yang dibangun kakek selama puluhan tahun, yang dipertahankan ayah kita dengan segala yang ia punya, kepada seorang anak yang baru muncul 2 hari lalu dan hampir tidak paman kenal. Ardian Wijaya tidak meninggikan suara. Ia tak pernah melakukannya. Aku sedang memberikannya kepada seseorang yang mengembalikan sesuatu yang sudah lama hilang dariku. Dan apa itu? Ada rasa ingin tahu sungguhan dalam pertanyaan Farah Wijaya, tersembunyi di bawah kemarahannya. Ia perlu mengerti meski tak ingin. Ardian Wijaya butuh waktu menjawab. Ia memandang Naira Putri, yang menatapnya dengan mata besar dan serius, menunggu dengan kesabaran khas anak kecil saat tahu momen itu penting. Kemampuan untuk merasakan hidup lagi. Keheningan yang muncul setelah itu terasa dalam dan penuh. Farah Wijaya membuka mulut, menutupnya, membuka lagi, lalu untuk pertama dan satu-satunya kali dalam kisah ini, ia tak berkata apa-apa. Ia berbalik dan pergi, hak sepatunya menghantam marmer, tiap langkah sedikit lebih cepat dari sebelumnya, sampai bunyinya hilang di lorong lantai 2. Bima Wijaya, yang ternyata sudah berdiri di ujung tangga tanpa disadari siapapun, memandang pamannya lama sekali. Lalu ia melihat Naira Putri, lalu menoleh ke lorong tempat saudarinya menghilang, dan perlahan, tanpa sepatah kata, ikut pergi. Naira Putri menatap Ardian Wijaya. Nama keluarga ayah berat sekali. Sang miliarder tersenyum dengan kelembutan yang bahkan dalam 23 tahun bekerja di rumah itu belum pernah dilihat Pak Surya di wajah tersebut. Tidak. Ia sedikit membungkuk ke arah gadis kecil itu. Yang berat adalah hati yang membawanya. Kalau begitu hatiku kuat. Beberapa minggu kemudian, rumah keluarga Wijaya sudah bukan lagi tempat sunyi yang dikenal semua orang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada suara di lorong-lorong. Ada tawa di dapur. Ada langkah kaki berlari di taman, ada bunyi berderit ayunan yang telah diperbaiki dan dipakai Naira Putri setiap sore sebelum makan malam. Rantai barunya berkilau saat terkena matahari.
Kayu ayunan yang sudah diperbarui itu masih berbau pernis yang dioleskan Pak Yoga dengan teliti pada suatu pagi Sabtu. Sementara Naira Putri duduk di rumput di sampingnya, menonton sambil bertanya tentang setiap tahap pekerjaan. Para pegawai rumah kini sudah terbiasa melihat gadis kecil itu berlari di ruang-ruang yang dulu selalu kosong, menggambar di ruang makan, duduk di samping Ardian Wijaya di bangku tepi kolam, membolak-balik buku di rak kantor dengan keseriusan orang yang sedang mengerjakan hal penting. Rumah itu tak lagi tampak seperti museum, melainkan akhirnya terasa seperti rumah sungguhan. Pak Surya memperhatikan bahwa tuannya mulai pulang lebih awal dari kantor. Ia tak mengatakan kepada siapapun, tetapi ia melihat dan menyimpan pengamatan itu dengan kehati-hatian yang sama seperti saat ia menyimpan segala hal yang ia pahami tentang rumah ini. Ia juga melihat bahwa Ardian Wijaya meminta dapur selalu menyiapkan buah segar di meja karena Naira Putri suka mangga, dan bahwa ia menyuruh orang membeli satu set buku cerita anak bergambar yang kini tertata rapi di sudut rak, di samping buku arsitektur dan bisnis. Buku-buku bisnis masih ada di sana, tetapi sekarang mereka punya teman. Sore itu secara khusus, langit di atas menteng berwarna jingga terbakar yang hanya muncul pada hari tanpa awan. Jenis senja yang membuat kota tampak lebih indah dari biasanya, lebih layak dihuni, lebih manusiawi. Ardian Wijaya duduk di bangku kayu tepi kolam. Dalam beberapa minggu itu ia telah belajar mengenali suara langkah Naira Putri yang datang melintasi taman. Suara sepatu kecil mengetuk batu jalan setapak lalu menghilang saat menginjak rumput. Ayah. Kata itu keluar dengan alami, seperti kata yang sudah diucapkan ribuan kali dan tak ada alasan di dunia untuk menjadi berbeda. Ardian Wijaya mengangkat wajah. Ya? Naira Putri berlari mendekat lalu berhenti di sisi bangku sambil mengangkat selembar kertas terlipat 4, dibawa dengan kehati-hatian khas anak kecil yang sepanjang hari memikirkan sesuatu untuk dibuat. Aku bikin gambar baru. Coba ayah lihat. Ia membuka lipatan kertas itu perlahan. Itu gambar 3 orang bergandengan tangan di depan rumah besar. Rumah itu memiliki jendela dengan pot bunga di ambang, sesuatu yang rumah asli tak punya, tetapi menurut Naira Putri seharusnya punya. Dan di atas gambar itu, dengan huruf yang mulai lebih lurus, lebih tegas, lebih mirip bentuk yang ia maksudkan, tertulis satu kata, kami. Ardian Wijaya menatap kertas itu cukup lama, lalu mengangkat pandangan. Laras Atike berdiri beberapa meter jauhnya, bersandar pada tiang teras, cahaya senja menyentuh sisi wajahnya. Ada sesuatu dalam ekspresi itu yang kini juga sudah dikenali Ardian Wijaya. Itu bukan sekadar bahagia, melainkan kebahagiaan orang yang tak terbiasa diberi izin untuk merasa bahagia dan sedang belajar pelan-pelan bahwa izin itu sebenarnya sudah ada. Terima kasih, katanya lirih. Ardian Wijaya menggeleng pelan. Ia memandang Naira Putri, yang kini sudah duduk di sampingnya sambil menggantungkan kaki dengan santai, seperti seseorang yang memang telah lama menjadi bagian dari tempat itu. Justru aku yang berterima kasih kepada kalian. Kenapa? Tanya Naira Putri sambil memiringkan kepala. Ardian Wijaya menatap langit. Cahaya berubah dari jingga ke ungu, jenis perubahan singkat yang justru berharga karena cepat berlalu. Di tepi kolam, seekor ikan koi emas meloncat sesaat dari air lalu masuk kembali, meninggalkan lingkaran riak yang menyebar perlahan. Ardian Wijaya menarik napas panjang. Karena kalian mengajariku bahwa menjadi kaya raya tidak berarti memiliki segalanya. Ia merangkul bahu gadis kecil itu. Itu berarti menemukan orang-orang yang membuat hidupmu layak dijalani. Naira Putri menyandarkan kepala di lengannya. Matahari tenggelam di balik pepohonan dan taman pun masuk ke dalam remang tenang yang datang sebelum malam.
Keheningan seperti itu bukanlah kesepian, melainkan kedamaian. 3 bulan kemudian, di kantor catatan sipil di Menteng, petugas memanggil nama dengan suara lantang untuk pengesahan akhir proses tersebut. Naira Putri Wijaya. Gadis kecil itu langsung mengangkat tangan dengan semangat besar. Lengan baju hari Minggunya melorot sampai siku. Hadir. Beberapa orang di ruangan tersenyum. Pak Surya, yang duduk di kursi belakang, diam-diam mengeluarkan sapu tangan dari saku jasnya dengan kehormatan tenang yang diajarkan puluhan tahun pekerjaannya. Ardian Wijaya, duduk di samping Naira Putri, memandang lembar dokumen yang telah ditandatangani dengan tulisan masih sedikit miring dan tetap menggemaskan milik anak kecil yang sedang belajar bahwa namanya baru saja bertambah 1 bagian. Dan bersama tambahan itu ia mendapatkan tempat di dunia yang tak bisa diambil siapapun lagi. Lalu ia tersenyum tanpa menahan diri. Tanpa perhitungan, tanpa baju zirah yang dipakainya selama 5 tahun dan yang telah dibongkar satu persatu oleh gadis kecil berusia 6 tahun yang berlari masuk dari pintu yang salah di hari rapat penting. Laras Atike, di sisi lain Naira Putri, menggenggam tangan putrinya erat-erat seperti orang yang tak akan pernah melepaskannya lagi. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, tulis di kolom komentar nama makanan khas dari kota Anda. Bisa risoles dari Jakarta, bakso dari Malang, pempek dari Palembang, rendang dari Padang, gudeg dari Yogyakarta, soto ayam dari Surabaya, onde-onde dari Mojokerto, atau makanan lain yang mewakili tempat tinggal Anda. Komentar Anda membantu kisah seperti ini menjangkau lebih banyak orang di seluruh Indonesia. Dan jika Anda menyukai cerita yang menyentuh, menginspirasi, dan mengingatkan apa yang sungguh penting, jangan lupa subscribe ke Cerita Keluarga Drama dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Karena kadang keluarga datang bukan lewat darah, melainkan lewat cinta.